kami, menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan yang baru atas kami, untuk kami memuji-muji Engkau, untuk kami menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah kepadamu. Mari Bapa, mari Tuhan kenyangkan kami di hari Sabat ini. Biarlah Tuhan hari ini menjadi hari kenikmatan bagi setiap kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami akan mulai ibadah ini di dalam satu nama, Yesua HaMasiah, yang telah menebus setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Kami mau sujud menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat sabat yang indah ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, penyembahan kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Aku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
kesucian, kami mau menyembah dengan roh dan kebenaran. Haleluya. Terimalah sembah kami Bapa, terimalah syukur kami. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang teramat baik. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Bapa, syukur bagimu. Haleluya. Kita angkat pujianku bersyukur Bapa. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku.
Bapa, mari memberkati setiap kami. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan para ahli-Mu Tuhan untuk memazmurkan dan membacakan firman-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan membacakan Tuhan perintah-perintah-Mu. Biarlah Bapa berkenan atas ibadah kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3-17. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya undang para ahli untuk maju ke depan. Pembacaan Halel diambil dari kitab Mazmur 83 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Tuhan, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala.
Mereka yang mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau, penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Selah. Amin. Pembacaan Torah terambil dari Bilangan 21 ayat 1 sampai dengan 20, demikianlah firman Tuhan. Dan Raja Arad, orang Kanaan yang tinggal di Negeb, mendengar bahwa Israel telah masuk ke arah Atarim. Dan dia berperang dengan orang Israel dan menawan beberapa orang sebagai tawanan. Dan orang Israel bernazar sebuah nazar kepada Bapa dan berkata, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan kami, maka kami akan memusnahkan kota-kota mereka. Dan Bapa mendengarkan suara orang Israel dan menyerahkan orang Kanaan, dan mereka memusnahkannya beserta kota-kotanya, dan menyebut nama tempat itu Horma. Dan mereka berangkat dari Gunung Hor ke arah Laut Suf untuk mengelilingi tanah Edom. Dan jiwa bangsa itu menciut di perjalanan. Dan berkatalah bangsa itu melawan Tuhan dan melawan Musa. Mengapa engkau membawa kami dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Karena tidak ada roti dan tidak ada air, dan jiwa kami jemu pada roti yang memuakan ini. Dan Bapa mengirimkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu, dan mereka memagut orang-orang itu, dan banyak orang dari bangsa Israel mati. Dan datanglah bangsa itu kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa, karena kami telah berkata-kata melawan Bapa dan melawan engkau. Berdoalah kepada Bapa Yahweh, dan biarlah dia menyingkirkan ular-ular ini dari kami. Dan Musa berdoa demi bangsa itu. Dan berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa, buatlah bagimu seekor ular tedung dan taruhlah dia pada sebuah tiang. Dan akan terjadi setiap orang yang dipagut tetapi dia melihat hal itu, maka dia akan hidup. Dan Musa membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Dan berangkatlah Bani Israel dan berkemah di Obot. Dan mereka berangkatlah dari Obot dan berkemah di Abarim, di padang gurun yang ada di hadapan Moab ke arah matahari terbit. Dari sana mereka berangkat dan berkemah di lembah Zeret. Dari sana mereka berangkat dan berkemah di seberang Arnon, yang ada di padang gurun yang keluar dari perbatasan Amori. Karena Arnon adalah batas Moab, antara Moab dan Amori. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab perang Bapa Yahweh, Waheb di Sufah, dan Wadi Arnon. Dan lereng-lereng wadi yang membentang ke kediaman Ar dan tersandar pada perbatasan Moab. Dan dari sana ke Beer, itulah sumur yang Bapa Yahweh firmankan kepada Musa. Kumpulkanlah bangsa itu, dan biarlah aku memberikan air kepada mereka. Saat itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, bernyanyilah baginya. Sebuah sumur, para pemimpin telah menggalinya. Para bangsa itu telah menggeruknya, bersama yang menentukan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun ke Matana, dan dari Matana ke Nahaliel, dan dari Nahaliel ke Bamot, dan dari Bamot, lembah yang di tanah Moab, ke puncak Pisga, dan terlihatlah hamparan padang gurun. Amin. Pembacaan Haftarah diambil dari Yosua 2 ayat 1 sampai 24,
Demikianlah firman Tuhan. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sisim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan berkatalah, iya, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup, menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan. Sekarang bersumpahlah kiranya demi Bapa Yahweh, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kamu, keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibu, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Bapa Yahweh nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas sumpah kami. Yang telah kau suruh kami gerakan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali besi itu kepada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencuri mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Bapa Yahweh telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin. Pembacaan Ibrani 3 ayat 7 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraslah hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu percobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobain aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebab
Aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya karena ia murtad dari Tuh Yahweh yang hidup. Tetapi nasihatlah seorang yang akan setiap hari selamanya masih dapat dikatakan hari ini, supaya janganlah ada di antara kamu hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Tuhan Yesus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraslah hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amanah Yahweh? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukanlah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Dan siapakah yang takkan masuk ke tempat perhatiannya? Bukanlah mereka yang tidak taat. Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Betapa firman-Mu Tuhan Engkau sampaikan buat kami. Untuk kami jadikan sebagai pedoman hidup kami Tuhan. Bahwa perintah-perintah-Mu Bapa, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah yang akan mewarnai kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang menghalau semua orang yang memusuhi kami. Dan Engkau membuat kami menang atas segala perkara kami. Tuhan, jangan biarkan hati setiap umat-Mu berkhianat kepadamu Bapa. Biarlah kami terus mengasihi Engkau dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa, Engkau yang telah membawa umat-Mu Israel untuk menjadi pemenang. Membacakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, mereka lebih lagi Tuhan, untuk di masa akan datang, Engkau pakai dengan luar biasa. Jadikan mereka menjadi pilar-pilar gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus HaMasiah yang telah memberkati kami dengan firman-Mu. Haleluya. Amin.